soalnya kan kami pelanggan kecaruan jadi kan jadi kemana-mana jadi bilang-bilang gitu. Nah, jadi dia kan polisinya percayain ke Armannya. Nah juga seperti Arman anu ngomong nama gitu, abang diizinan gitu keluar dapat duit mungkin dijaga Pak kita gitu saudara teh pada iya gitu pada nonton sama di tempat pada mayar wae dana coba keuangan namanya di tabungan anak namun bisa mah ku bapak diizinkan wae lah gitu kaya keluar gitu ya bisi bapak terpercaya mah nya di ya wae dikawal atau diantar gitu ya. Siap. Namun seperti anda percaya dari izinan wae maksudnya ulah waktu dipaksain lah pengen solusi terbaik wae kumaha men buru-buru beres gitu ya. Nah, jadi dia pun seperti yang tadi misalnya tidak akan dia datang ke kantor mau surat-surat sama punya kegiatan bisa dan soal ke Jakarta gitu ya. Nah, ya, itu penting mah kita kan lagi pembaturan maksudnya ulah wakan diberinya ulah pembaturan ulah wakan ramai-ramai elanya. Nah, ya, kedeng aya abang mereka jero deui maksudnya minta izin gitu ya keluarnya. Sok. Kedeng. Pak, saudara saya mau ngomong. Halo. Ya, gimana Mas Arma? Gini kata saudara mau bayar denda tapi lagi gak pegang uang, katanya uangnya lagi di tabungan. Mau minta izin dulu, ngambil uang dulu di tabungan. Gimana? Minta izin buat ngambil dulu di tabungan. Iya, kalau gak percaya gak apa-apa dikawal aja katanya. Baik. Nah, ini Mas Arman ya. Iya. Nah, saya jelaskan ya dan saya sedikit luruskan untuk pembicaraan Anda sahabat saya. Jadi kan saya jelaskan kembali sebelum mohon maaf ya, dari pertama kan saya jelaskan untuk pembicaraan kita dari pertama juga kan tidak otomatis untuk dilakukan kerjasama sama komandan. Dan mohon maaf nih, tanpa sepengetahuan Anda atau tanpa izin dari Anda, di sini untuk komunikasinya kami tak ada sama waktu untuk kepentingan tugas ataupun untuk kepentingan hukum di sini. Jadi sedikit banyaknya yang kalian bicarakan saya sebenarnya akan mengetahui ya. Jadi mungkin masih ada tujuan Mas Arman di sana minta izin sama saya itu biar di sini untuk berikutnya diizinkan keluar untuk ambil uang datanya. Karena mungkin untuk bedanya dia sanggup, cuma kendalanya mungkin uangnya ada di tabungan gitu ya. Nggak ada uang tunai baik. Saya jelaskan ya. Yang dijelaskan biar masalahnya paham dan mengerti ya. Biar tidak salah paham. Jadi ini masalah. Sebelum dia ada, sebelum dia mau ada, ini kan mungkin awal mula kan dia tidak mau merepotkan masyarakat di sana nih, sama keluarga atau punya saat ini sekarang ya. Jadi dia itu sudah minta izin sama saya bahkan sama komandan sembari menunjukkan selembar kertas di video komandan. Namun maaf ya, jadi di sini belum kami izinkan. Kenapa? Bukan saya di sini mempersulit atau tidak percaya sama Anda, atau sama Pak Epotnya. Jadi kemarin ada kejadian pelanggar seperti Epot di sini minta izin dengan alasan yang sama untuk ambil uang di tabungan atau untuk ambil surat ya. Setelah pihak kami izinkan ya, itu yang diserahkan itu dia tidak kembali ke kantor, dia alasan kabur. Nah, dan lebih parahnya kaburnya meninggalkan ataupun menjaminkan satu unit kendaraan untuk sekian. Ini kan mohon maaf nih ya. Jadi istilahnya kan di sini kan kami kan tidak mau kejadian tersebut terulang kembali. Jadi komandan saya menegaskan kepada seluruh jajaran dia tidak mengizinkan kemana-mana dulu untuk satu pelanggar yang sampai sama di dalam pemeriksaan atau tidak dilengkapi dengan surat-surat untuk kemana-mana dulu belum ada penyelesaian gitu ya. Nah, jadi di sini saya pribadi percaya jangankan izin keluar, izin pulang saya izinkan. Tapi kan saya di sini juga tidak sendiri, ada atasan atau komandan saya yang punya wewenang lebihnya juga ya. Jadi mohon maaf. Jadi sebanyak apapun uangnya dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya dulu ya, karena di sini dia terbentur atau komandan tidak bisa kemana-mana dulu, paham nggak? Ya paham. Dan dia juga seperti yang terdaftar, mohon maaf nih ya. Saya tanya ya, kalau dia diantar sama pihak kepolisian kan pelanggar bukan cuma dia, banyak ada sekitar 16 pelanggar ya yang masih dalam pemeriksaan sama Epot. Kalau saya antar pelanggar nih, Anda pernah melihat pelanggar diantar pihak kepolisian di Karwata yang Mas Arman datanya? Belum pernah dan tidak akan pernah. Kenapa? Karena itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat menyalahi aturan. Karena sejak tahun 2017 sudah ada yang namanya pembayaran tilang online dan tidak ada yang namanya pembayaran dari transaksi. Itu kan sama aja pungli. Ya sudah ganjangan ya, istilahnya untuk polisi
nanti masuk ke kantong pribadi itu apa betul nggak ya? Iya. Nah, langsung bayar itu langsung ke dinas perhubungan daerah langsung sekarang ya. Nah, jadi saya tidak mau kena sanksi, jadi mohon maaf. Intinya izin keluar dan diantar belum bisa. Oh iya. Dan untuk masalahnya, saya percaya untuk temuannya tadi juga kami dengan saya menginfokan ini ada teknologi juga itu temuannya bahkan melebihi dari awal. Itu kan semenjak awal temuannya kan intinya kalau dia tidak bisa keluar dulu kan dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu betul nggak? Ya, betul. Dan yang kami harapkan itu bukan masalah denda atau masalah. Ya. Sebenarnya kami mengharapkan kedatangan misalnya ya, misal datang ke sini ke kantor pos suratnya. Nah, sebelum saya undang kita di sana harus tidak bisa karena untuk posisi sekarang sedang bekerja di luar kota tuh kan. Iya, betul. Nah, jadi kan sesuai aturan seharusnya walaupun ada di luar kota nanti ada bisa istilahnya datang ke sini ke kantor pos suratnya itu ya itu sesuai aturan atau sesuai perintah komandan sebelumnya menjadi seperti ini. Nah, datangnya dulu bisa nggak Mas? Gimana? Bisa nggak kalau saya undang ke kantor pos suratnya biar kami tidak harus bawa bisa nggak? Aduh, kalau mohon apa ya? Bisa ya kalau harus bawa jauh ya. Iya. Ya udah gini nggak apa-apa. Jadi yang gini Mas Ahmad, Anda tidak bisa datang ke kantor nanti saya akan izin atau waktu bicara sama komandan untuk menjaminnya mohon maaf tidak bisa ada di kantor karena ada kesibukan kerja itu aja ya. Iya. Betul. Saya hargai kesibukan Anda apapun itu alasannya ya. Iya. Nah, cuman gini, Anda tidak bisa datang ke kantor pos karena di sini untuk saudaranya tidak bisa keluar dulu kan bukan berarti masalah bisa itu saja. Iya. Tetap harus ada bentuk pembelajaran apalagi ini yang namanya prosedur hukum di kantor polisi juga, kan? Iya, betul. Nah, Iya, betul. jadi ini saya sudah arahkan langsung untuk pindah ke ruangan komandan biar bisa diikutsertakan dengan secara etil online seperti pelanggan lain. Cuma ya yang namanya etil online kan harus ada dengan surat-suratnya. Nah, mudah-mudahan aja nanti ada solusi atau kebijakan dari komandan saya. Nanti kamu tanya langsung ke Mas bilang ini keluarnya belum bisa. Tadi ada solusi lagi dari komandan untuk penyelesaiannya di sekarang ya. Bisa sampai sekarang gitu ya. Iya. Paham. Jadi gini, kata penting ini sebelum saya kembalikan ya administrasinya sama ya, sudah sedikit baru untuk Anda nih, mohon maaf bersama. Iya. Saya di sini hanya mengingatkan, bukan mengancam. Saya di sini hanya istilahnya sekedar memberitahu ya. Jadi saya peduli dan kasih sama Anda. Ya. Iya. Mas Arman, mohon maaf nih untuk nama Anda kan di sini sudah saya terapkan setelah penjamin surat kekenalan ya. Iya, betul. Ya. Jadi kan ketika Anda bicara sama pihak kepolisian, ya, dengan antang berani bahkan dengan antang berani menjamin surat itu ada tertinggal, itu kan tanpa Anda sadar itu Anda itu sudah ada karya hukum betul kan? Iya, betul. Ya. Nah, di sini pun ada bukti surat rekamannya juga. Nah, saya nggak mau ketika nanti di sini tidak ada penyelesaian, mohon maaf nih, otomatis kan untuk berikutnya akan ditindak lanjut atau diproses dalam hukum itu kendaraannya. Nah, nanti yang ada untuk Mas Arman juga kan dia akan panggil ke kantor dulu untuk dimintai keterangan lanjut untuk surat-surat yang adanya minta. Nah, kalau datang ke kantor bisa bawa suratnya itu kami harapkan. Tapi kan kalau istilah datang ke kantor tidak bisa bawa suratnya, tidak bisa dengan kerja kami, nanti kan yang kami Mas Arman memberikan keterangan palsu atau keterangan tidak sampai kepolisian itu lah. Betul. Dan itu ada tindak pidananya juga menjual online dan teman-teman umum beri keterangan palsu ataupun meloloskan keterangan pasal tanpa surat itu pidananya 6 8 bulan dan denda sampai 120 juta. Maksud saya masalahnya jangan sampai mengarah ke arah sana juga. Iya, betul. Dan saya nggak mau untuk kerjaan aku terganggu ya. Iya. Nah, jadi tanyakan aja atau penting gini. Nah, saya harap Anda bantu selesaikan dulu. Kenapa? Ya karena misalnya kan secara tidak langsung atau secara lain Anda sudah terlibat nih. Kalau bisa terlibat, tahu nggak kenapa bisa terlibat? Iya, kenapa Mas? Iya. Nah, tahu nggak sahamnya di mana? Udah ngasih informasi, udah jadi. Ya betul. Jadi saya gini, lebih tepatnya gini. Saya tanya, ini surat-suratnya kamu pegang nggak? Jangan. Enggak. Ya, enggak. Nah, gini Mas. Karena sesuai aturan hukum yang namanya penjamin itu harus benar-benar pegang bukti surat keterangannya kamu jaminkan. Iya. Nah, salahnya kamu sudah berani menerangkan menjaminkan sesuatu yang barang bukti tidak ada dengan kamu. Lain kali dijadikan pelajaran. Kalau komandan saya tahu kamu tidak pegang surat pasti akan diproses. Nah, ini kan saya pegang saya adalah komandan saya tahu saya bantu. Karena saya tahu ya kamu itu baik mau bantu untuk saudaranya ketika memberikan saran terhadap yang kami biar masalahnya tetap baik juga. Iya, betul. Tapi keterangan kamu itu ya buat saya itu
Iya betul. Kalau diproses kan kamu nanti yang ribet ya, malah untuk pinjam itu lebih berat, tahu nggak ya? Iya. Nah ini mau saya bantu nggak sebenarnya? Iya boleh Mak. Nah ya bukan boleh, ya harus. Kalau tidak begitu nanti kamu bisa tidak lanjut. Nah intinya gini, kalau bisa bantu, kamu dengarkan, bicarakan dulu di masyarakat dan jangan berdebat dari solusinya. Masalahnya nanti setelah ada hasil solusi atau hasil musyawarahnya, bicara kembali baik-baik sama saya, jangan dimajukan oleh handphonenya kan Pak. Kalau kamu megang handphone, nanti yang ada kemana saya pertanyaan ini jadi kemana? Dianggapnya kamu itu lari dari masalah atau bertanggung jawab itu saja, ya? Iya. Itu kan? Iya betul. Nanti yang ada pihak polisian kamu datang ke rumah kamu, posisi orang tua kamu lagi sakit, ya kan? Iya. Nanti takutnya ada hal yang tidak apa ya? Ingat tuh kan? Iya betul. Kalau mau dibantu, bicarakan baik-baik lagi sama saya nanti setelah bicara sama iPhone ya, paham ya? Iya paham. Jangan memberikan dulu, insya Allah saya bantu saya nanti sama ada mas ya. Ini mudah loh. Saya coba iPhone, ini keluarga bisa kita tahu aja di tengah-tengah mas baik. Halo. Halo. Kan rumah mati dari sama kali kan kedua. Diizinan. Dari izinan. Oh, kena nomor kampusnya. Jadi antisipasi. Jadi ada izin. Terus kumaha soalnya eta? Jadi maksudnya tentunya lagi mana. Nanti kita saja. Ada ini kan tes di ruang rumah nantinya. Program penjilang, program penjilang nanti kan bisa diperbantu mungkin saja ya keamanan ya benar kan? Nah dan dia memang lain kekayaan atau sebenarnya sosok kaya, bahkan di kendala naung udah bisa kemana-mana benar kan? Nah maksudnya abang teh hampura gitu ya, abang teh dek repot kendala emas gitu ya, maksudnya abang teh kelang-kelang duit ya gitu aman, jeung halangan teh gitu gimana sampai deh angket beres dia, gua amang langsung digantian dari kajian dari kamar ngalewian ke Arman gitu, lupa tema permasalahan ke semua dia beres, teman TK bawa gitu. Nah, kayak maksudnya hari duit mah gitu mau seperti nanti ke bapak kan kayak gua aman ke bapak gitu, biar dia mah atau naik ditransfer balik kan ini ke teman gitu, kata mah secara aman gitu, ya. Nah, ya duit oli kan teh kudu datang jauh-jauh ke dia ke kantor bener. Nah, kita tanyakan nanti cara-cara kumaha gitu ya. Hari ngomong sama kan babari ya, jadi dibereng arahanku itu polisi kan lupa terima kayak ikuti arahan polisi gitu. Kata aja kan gitu, maksudnya aja adalah denda hampura gitu, waliannya. Lain lihat ngawadu, ayah sakit mah eueuh mang beneran urang sumpah. Kumaha? Ayah sakit mah eueuh urang mah teh nyekelan beneran. Soalnya kan kamari kolot gering TA. Duitna teh dikirimkeun sadayana. Sanes keur berobat hungkulnya ke sadayana bisa nu keperluan lain mata kan kamari teh daripada dituna ku sorangan gitu sadayana dikirimkeun KB kamari teh. Yang dia malaikat hari sekitar 800-an mah lain duit gede. Maksudnya kamu seperti rekomendasinya kalau kita kabar-kabar itu pentingnya jujur lagi bukan polisi sugan bisa kerja di jaminan orang luar terjasa sana aku aman gitu ya. Maksudnya kita mau seperti bisa mereka kurang izin seperti tidak bisa nyampe jadi itu apa yang kita cuma kita kerja gitu kan. Paling kan 300-an. Oh, ayah tak gitu, maksudnya tanya gue gitu nah polisi nah mudah-mudahan bisa terjadi jaminan kayak selama aku aman gitu di namanya. 300 G paling tuh bisa dieta dicana. Oh, kayak maksudnya nu penting mah ngomong bae jujur boga kabar-kabaran ya. Untuk dia ngomong nama Pak, itu saya kan dari datang ke kantor kan tidak bisa gitu ya. Dia pada ngiringan program itu bilang buku cara-cara gitu. Jadi kan dia Halo. Tanya kedua cara-cara nanti jadi kan dia keuangan ada ayana gitu ya sampai biasa terjadi jaminan gitu kan. Nah, ya pura ya maksudnya aman nggak repotin ya. Semuanya ya. Ada teman. Permisi Pak, Pak alat baiklah mau bantuin mau ikuti program kita. Nah, ini saya
uangnya nggak ada, semua ada. Dikit Pak, tidak jaminan nggak? Jadi saya kayak kalau ini nggak udah dapat itu. Jangan bantu salawat untuk beres dulu ya. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, baik. Gimana? Waalaikumsalam. Mas Arman. Gimana? Itu betul yang dikatakan sama reportnya. Katanya untuk penyelesaiannya sudah jelas ya. Yang mungkin dengan cara satu yaitu cara online itu. Ya. Iya. Ya, gimana? Kalau gimana? Ya, lanjut aja Pak. Oh, siap, baik. Ya, langsung aja ya. Dibanding saya bertanya lagi nanti untuk mempersudah satu wajib itu enggak? Ya. Iya, iya. Maaf nih ya. Saya jelaskan aja. Jadi kan intinya kalau kamu datang ke kantor sudah jelas tidak bisa. Iya. Itu akan memakan banyak waktu dan mengganggu untuk kerjaan kamu. Ya. Iya. Dan ini kan ada satu cara biar masalahnya tidak sampai diproses dan tidak mau nanti kamu terlibat. Saya yakin kamu orang baik. Iya. Ya, paham? Iya. Saya nggak mau nanti kamu terlibat. Karena sini saya bantu, mohon maaf ya. Iya. Nah, Makasih. jangan pernah sia-siakan perbantuan saya karena saya bertanggung jawab. Udah tentang mohon maaf ya, kamu dasar dari saya ya. Iya. Karena saya ada adik usia kamu, untuk adik saya mohon maaf ya, sekitar 25 tahun mungkin sedikit tua. Jadi gini, Adnan tentunya. Iya. Di sini kan untuk penyelesaiannya itu secara internal online. Saya mau tanya dulu, kamu sebetulnya paham kredit market atau tidak tahu belum ada online seperti apa dan bagaimana? Gimana Pak? Tilang online itu kamu sudah pernah mengerti? Sudah pernah tahu atau belum? Belum Ya, pernah ya. tahu sih, soalnya baru pertama Mungkin kali. pernah mendengar ya, tapi belum tahu gitu ya. Iya. Nah jadi gini, tilang online itu kan untuk pelanggan yang sudah bisa menunjukkan bukti fisik surat kendaraannya, baru saya bisa tentu dengan secara tilang. Iya. Ya, karena ada bukti surat-suratnya. Iya. Sementara untuk apa coba kamu kan sama saya itu memberi keterangan hanya secara telepon. Iya. Iya betul. Secara barisan tidak dengan menunjukkan bukti fisik suratnya itu lah. Iya betul. Otomatis kalau saya bantu ini kalian itu dengan cara yang salah dan pada surat ya. Iya Nah, betul. kita sepengetahuan sebenarnya saya juga. Saya Iya, bantu orang yang salah dengan cara yang salah. Iya Nah, betul. saya jaminkan pangkat dan seragam saya, paham nggak? Iya betul. Apa? Karena saya membantu kalian itu di luar normal undang-undang. Karena di sini cuma niat bantu untuk iPhone sama kamu. Karena di sini mohon maaf ya untuk iPhone tanpa sengaja misalnya sudah melibatkan kamu, mungkin kalian tidak mengerti tentang hukum, tapi istilahnya kalian kan harus tahu dengan hukum, betul nggak ya? Iya betul. Ya, saya bantu ini sama kalian ya, saya paham dan mengerti untuk kalian. Gini, kalau saya bantu kamu harus bisa jaga nama baik saya di sini, bisa nggak? Iya, insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa Pak. Ya, jadi gini, jaga nama kita, mereka jangan pernah cerita pada siapapun, cukup pribadi kamu yang tahu. Kenapa? Saya tidak mau orang lain salah paham, misalnya polisi ini tahu sama masyarakat, betul nggak? Iya. Dan di sini untuk jaga kamu ada uang, padahal tidak bisa keluar, dan saya sempat mendengar dia ingin meminjam ya untuk uang kamu untuk menangani dengan satu ya. Iya betul. Betul dendanya. Nah, jadi dia kan bahasa sama kamu itu minjam bukan minta. Iya. Nah, patut digaris bawah. Minjam besar kecilnya tetap harus diganti ya, Iya, karena betul. bahasanya minjam, bukan Iya. minta. Nah, dan di sini saya paham dan mengerti yang namanya uang itu di Indonesia itu sangat sensitif. Iya betul. Walaupun kamu sederhana ya tetap aja ya, uang tidak ada sekarang itu kan. Iya betul. Iya. Nah, saya cuma bisa ikut bertanggung jawab atas keuangan nanti yang kamu pergunakan atau kamu pinjam sama saudaranya. Di sini untuk pengailannya kenapa? Saya di sini ketika masalahnya selesai tidak mau nanti salah satu pihak ada yang merugikan. Nah, termasuk kamu kalau sampai kamu bantu dan kamu berpikir kamu tidak ganti, saya nggak mau. Ya itu bukan mau untuk saya. Ya, itu kan. Iya betul. Saya bisa jamin bahwa kamu akan kembali sebetulnya. Yang penting masalah di sini selesai. Saya buat dari keluarga dulu. Nah, terus mungkin kamu tidak dibebaskan dan uang kamu akan kembalikan. Untuk masalah pengembalian uang kamu, nah itu terserah perjanjian kamu sama saudaranya di sini. Ya mungkin nanti dia bisa mengatakan di rumah orang tua kamu juga, itu kan? Iya betul. Terserah kalian ya itu. Jadi saya ikut bertanggung jawab. Nah, mungkin nanti ada waktu kamu tidak harus ke kantor. Nanti kami akan mengarahkan kamu secara online bisa melalui aparat, media atau bagian link, kantor pos, atau yang sudah berminta sama pihak kami yang di belakang. Yang semua guna masyarakat dan tidak langsung ke kantor, tapi kalau ke kantor akan eksposisi saja. Paham ya? Iya. Nah, mohon izin sebelumnya nih untuk musik tuh bukannya saran atau pasokan. Itu untuk mengurangi dendanya kamu sudah ada, sudah siap. Mohon maaf Pak, gini ya. Kan tadi uang dendanya senilai 1,8. Betul. Dikarenakan kemarin kan bapak saya sakit. Ya.
uang tabungan saya tuh dikirim semua ke orang tua buat berobat. Siap. Ya itu kewajiban kamu ya. Iya. Biaya orang tua kamu itu enggak? Iya. Saya jelaskan aja. Terus untuk sekarang gak punya pegangan banyak gitu, gak nyampe segitu. Baik ya, 1.800.000 saya jelaskan itu langsung ke dinas pendapatan daerah, bukan ke kantong saya, untuk kantor kami untuk kemana saya bukan ya, langsung ke dinas pendapatan daerah. Jadi di sini ketika saya bantu Anda itu tidak ada zombinya. Yang penting saya butuh Anda itu benar-benar menyelesaikan atau bertanggung jawab atas kesalahannya Anda berikan terhadap pihak kami, itu enggak? Nah, dan di sini bahasa saya itu sama Anda sama AFP-nya, bahasa saya kan di sini betul, ya, paham nggak? Ya, paham. Bantunya saya itu saya tidak pernah melihat yang namanya jumlah nominal. Yang penting ada pertanggungjawaban dari ucapan Anda, ya, ucapan komisioner, kan? Itu enggak? Iya, betul. Ya? Nah, saya bantu tidak melihat jumlah nominal. Saya tanya, kamu jujur, yang penting kamu di sana jujur, bicara terus terang sama saya. Kalau sekiranya tidak sanggup, ya karena saya paham 1.800.000 itu bukan uang kecil, Mas, itu lah, ya. Iya, betul. Itu uang yang besar, biasa RT. Oh, kamu jujur yang penting sama saya coba bantu. Kamu ada berapa, ada satu berapa untuk saat ini, ya, untuk menalangi datanya. Mudah-mudahan aja nih, dengan keuangan yang kamu pegang saat ini, ya, nanti saya bantu bicara sama komandan, mudah-mudahan itu bisa dijadikan jaminan dulu. Yang penting masuk logika aja gitu. Emang kamu ada kesalahan berapa saat ini? Masalah uang kamu, uang ampun itu, uang tabungan pasti berapa? Uang bisa terkotai sore, nanti malam, nanti besok. Jangan karena ada pot hilang atau tidak diganti. Saya bertanggung jawab atas keuangan kamu. Nanti saya antarkan untuk kalau kamu jangan perlu, betul nggak? Ya, betul. Jujur, ada berapa? Sekitar 200-300 lah. Jadi yang sukanya aja. Nah, kalau segitu berapa? 300. Kecilnya 500 ada nggak saudara? Mama? Nggak ada. Itu jujur Anda? Iya, soalnya kan kemarin sebenarnya lebih dari kemarin kan ngirimnya 2 juta lebih. Di saya di kamu kerja jam berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Berapa gaji kamu? Sekitar 2 jutaan. Lumayan ya. Iya. Itu untuk bantu-bantu orang tua, betul nggak? Iya, tapi kemarin iya, itu kayak gini nggak apa-apa. Ya kan kamu ada kewajiban juga nggak apa-apa. Ini dengerin ya. Iya. Nah, seharusnya yang nama jaminan itu minimal setengahnya. Nah, kalau kerja hari mana gitu kan? Iya. Betul nggak? Iya, Nah, betul. begini, ya, intinya gini. Ketika kamu di sana ada dana mati, saya berbicara, saya tidak pernah melihat nominal. Yang penting berapapun itu jumlahnya nominalnya, saya harus biayai ya yang ada sekarang. Nah, jadi intinya mudah-mudahan aja nih karena kamu harus mencari atau mengusahakan dari dulu, itu bisa dijadikan jaminan siapa yang bicara, masalahnya selesai. Nah, sebentar lagi saya kan akan tugas hospitality. Takutnya ditangani orang lain, mau apa lain, kamu nanti belum tentu bisa dibantu dengan cara begini, ya, betul nggak? Iya. Nah, siap. Itu ada berapa seluruhnya? Hah? Gimana? Ada berapa seluruhnya? 300. Itu uangnya sudah dipegang, maksudnya atau uang rekening? Udah uang cash. Cash ya? Ada lebihnya? Ada buat saya. Paling 20 ribuan, 50 ribuan. Jadi maksudnya untuk lebihnya itu untuk ongkos kirimnya kan. Nah gini, katanya itu uang tunai. Uang tunai kan uang cash itu butuh kuota untuk ongkos kirimnya kan. Nanti kamu yang terdekat nih. Kamu kemarin kan mengirimkan ke rumah itu kamu biasa kirim ke mana? Rekening dana. Kamu maksudnya biasa kirim dana ke apa atau agennya atau kemana? Yang terdekat? Ke counter. Ada counter di situ dekat? Ada dekat. Ya udah, kamu siapkan dulu buku sama kertas ada nggak di counter? Pensil atau apapun itu yang penting kertasnya sedikit, bukan atau pensil. Yang penting kamu nulisnya sendiri, jangan ada orang lain sekedar nulis sama orang ya Pak. Iya. Nah, silakan sendiri aja ya. Saya kasih tahu untuk rekeningnya biar saya bantu insya Allah. Dan kasihan. Bentar dulu ya. Saya lagi nyari pulpennya dulu. Oh, silakan nggak tahu namanya jangan mati nggak silakan ya. Bukan, kertas aja dikit ya. Saya kasih tahu kasihan ya. Biar saya bantu. Mas itu jangan buku sana, itu patah. Ya, coba Pak, berapa? Halo, ya, itu udah ada pulpen sama kertasnya ya? Ya. Baik, kalau kamu berarti itu lebih dekat ke counter, ada counter ya? Iya, tinggal jalan sih. Ya. Kenapa? Tinggal jalan doang. Oh, jalan-jalan, baik. Berarti di situ bisa transfer tunai
kami menggunakan layanan Bank BRI. Kamu bisa tulis Bank BRI. Ya. Untuk nomornya 0537 0537 0101 0101 1382 1382 537. 537. Nah, sebutkan apa yang kamu tulis biar saya cocokkan takut ada kesalahan. Untuk Bank BRI nomornya Betul? 0537 Ya, betul. 0101 Ya, siap. 1382 Ya. 1382 537. Betul. Itu kamu ditulis di kertas atau di handphone? Di handphone. Nah, saya tahu Mas. Jadi kan saya bilang oleh mohon maaf ya untuk komunikasinya kan di sini kamu bisa dapat. Saya bilang kamu tulis di kertas jangan di handphone, bisa nggak? Soalnya nggak ada kertas sama handphone. Nggak ada kertas sama handphone. Nggak ada kertas sama pulpen. Nah, tenang, makanya bukan dengerin. Nah, gini ya. Nah, jadi itu kamu menggunakan handphone Android ya? Iya. Gini, dengerin. Baik, kamu bisa dicarikan dulu pulpen nggak? Atau pensil, apapun itu yang sekiranya bisa kamu buat nulis gitu atau pensil apa bisa nggak? Paling keluar. Keluar ke siapa? Pinjam? Iya. Ya udah, pinjam pulpen aja ke tetangga atau siapapun itu. HP-nya kantongin, jangan dimatikan di sini cadangan. Jadi kamu jangan cerita. Iya aja pinjam pulpen sebentar buat tulis alamat gitu ya, Pak. Iya, Bang. Nah, nanti kamu tulisnya di rumah di kontakan lagi ya. Iya. Pokoknya dibawa aja dulu ya. Silakan kantongnya HP-nya jangan dimatikan, saya monitor ya, silakan. Yang penting jangan cerita Mas. Halo, Assalamualaikum Pak. Iya baik. Ya, ini udah ada pensil sama kertasnya. Iya. Baik, adanya sendiri dulu coba. Iya. Ini warna lagi ya. Baik. Iya. Bank BRI kamu tulis. Iya. Bank BRI terus 0537 0537 0101 0101 1382 537. Nah, di bawahnya kamu tulis atas namanya Mahesa ya. Mahesa. Nah itu untuk Mahesa yang tiket untuk hari ini dikasih bayarkan. Kamu sebut ulang apa yang kamu tulis, dicocokan takut ada kesalahan. Bank BRI nomornya Ya. 0537 Betul. 0101 Ya betul. 1382 Baik ya betul. 537. 537. Ya betul. Untuk Mahesa. Ini, kamu kan kontak dekat ya. Nah itu kan saya akan bantu kamu tanpa ada surat tilang, tanpa surat biru. Ini dengerin ya. Nanti gini caranya. Kamu datang ke kantor itu bilang aja seperti biasa kamu mengirimkan uang, bilang mau transfer. Kalau ditanya ke bank mana, tidak ke Bank BRI gitu ya. Nah, kalau ditanya nomornya kamu sebutin aja yang di kertas itu. Nah terus kalau ditanya yang berapa sesuai dengan keuangan yang kamu pegang, insya Allah mudah-mudahan bisa jadi jaminan saya bantu ya, insya Allah ya. Saya bantu dari kamu bantu dari sana, saya di sini bantu ya. Bicara kamu kemana, kamu berenang aja. Nah ini kalau ditanya untuk apa bilang aja untuk yang di rumah, jangan bilang untuk masalah di sini. Karena kamu tidak bawa surat tilang, jangan pernah bilang untuk bayar denda tilang atau untuk bayar atau untuk bantu saudaranya yang di kantor polisi.